Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Raket Cox. Di video ini kita akan memberitahukan cara main game PS2 34 tanpa emulator yang berat. Karena kalau pakai emulator yang berat kita main game jadi penat, dan kita kalau udah penat kita udah males-malesan dan kita nggak bakal main game lagi, atau kita nggak mau nge-stream game. Gimana sih caranya biar kita bisa main game PS2, kita bisa bernostalgia seperti dahulu kala ya kan, tapi dengan PC atau nggak laptop yang kita punya. Nah, laptop yang kita punya ini kita nggak cukup dewa, nggak cukup sedang lah itu kan ya, tapi nggak gitu gede-gede amat gitu. Karena waktu itu saya pernah main game-game dulu ya, kalau kalian tahu tuh game Tsubasa kita itu kan kita nge-live-nya aja kadang suka patah-patah ya, karena kita pakai emulator yang berat. Dan itu benar-benar kayak padahal game cuma beberapa GB doang, tapi beratnya tuh serasa kayak kita main game GTA 5 itu berat banget. Dan kita akan beritahukan kalian semuanya, keluh kesah kita juga kan. Ini makanya kita membuat live ini, dan banyak yang tanya kemarin gimana sih bang cara mainnya, gimana cara settingnya, gimana biar lancar, biar maksudnya nggak pakai emulator ya kan. Nah, kita akan memberitahukan caranya ya guys ya. Dan sebelum kita memasuki tutorial ini, alangkah lebih baiknya kalian bantu untuk subscribe, comment, like, and share ke teman-teman kalian. Komen juga kalau misalnya kalian ada yang bingung atau mungkin ada yang error dari segi semacamnya, bisa komen langsung di YouTube kita, dan insya Allah kita akan membalasnya satu persatu sebisa kita kalau kita bisa. Dan kalau kita nggak bisa, kita akan mengusahakan untuk membantu kalian agar kalian bisa sampai ini. Dan karena sudah banyak banget kemarin kayak banyak yang nanya tentang cara-caranya itu ya kan, makanya kita akan membuat videonya mungkin biar lebih efektif, lebih efisien ya kan. Oke, langsung saja, nggak usah banyak basa-basi. Dari tadi kita basa-basi dulu ya kayaknya. Nah, ini kita langsung aja kita ke x360c.com. nanti kita bakal memberikan linknya ke deskripsi biar kalian dengan mudah langsung masuk ke sini. Nah, nanti kan tampilan seperti ini ya kan, ada banyak iklan. Nah, iklan-iklannya kalian silang aja, kalian downloadnya tuh yang di bagian bawah ya. Kalian downloadnya di bagian bawah. Di bagian bawah ini ada tulis for 32 bit games dan ada for 64 bit games. Jadi ini ada ukurannya, kalian tuh yang 32 bit atau yang 64 bit. Nah, kalian bisa cek aja di DSD Diak ya kan, kalian, atau mungkin di sistem kalian ya, terserah kalian mau lihat mana. Di sini ada rekomennya nih, kayak sistem-sistem untuk di ini cocoknya di mana gitu ya kan. Kalau menurut kalian ini kalian sudah cocok ya Windows Vista, Newer, atau Windows 8, 10 juga bisa kan. Kalian langsung aja lah, gasken lah, yang pakai basa-basi langsung gas ya kan. Jadi sini udah lengkap lah, dikasih tahu-tahunya cara-caranya, semacamnya, sistem rekrutmennya juga dikasih tahu. Nah, langsung aja ada di sini kan 32 mana 4. Jadi sesuaikan ya, harus disesuaikan. Kalau gua milihnya 64 bit ya, karena laptop gua 64 bit. Terus kita bikin video ini penting gak penting, tapi penting juga buat kalian yang suka main game PS tapi kalian bingung karena berat, atau kan mungkin bingung belum dapat nih emulatornya, karena nggak semua game. Kalau PS 2017, game PS 2017 itu udah sepaket sama settingan joystick, tapi nggak semua game ada yang settingan begini ya kan. Jadi kayak game One Piece kan nggak ada, Mas Wanted nggak ada. Karena dulu gue waktu main game-game Tsubasa itu berat banget. Jadi ada dulu namanya emulator PCSX, dan itu kita mainin, itu bener-bener itu berat banget, itu berat banget ya. Buat kita yang laptop yang kecil mbak, berasa banget gitu kan. Jadi langsung aja ya kita kasih tahu. Dan kayak gue main Naruto kan game PS3, ini PS4 nih mana PS4 itu kita bisa lancar loh guys, karena kan dari game udah berat, terus dari emulator udah berat kan, wah rasa banget gitu. Nah, nanti kalian download kan. Kita silakan download di sini, akan download. Nah, misalkan ini saya udah ada filenya kan 4 mana. Downloadnya 4 aja guys. Kemarin saya keliru 2 kali. Nah, kalian bisa ekstrak here atau ekstrak yang klik kanan yang ini nih. Loading. Nah, klik kanan yang ini. Ekstrak ini kan bakal jadi file kan. Nah, kalian klik ini aja. Itu klik 2 kali. Ya kan, pasti bakal gini nih. Nah, terus klik aja create daftar. Nah, habis itu klik aja nih next ya kan, cancel. Karena saya udah udah ke daftar, udah ini ya kan. Pokoknya kalian nih next aja.
nanti kan pasti kan kayak tenot gitu atau gimana kan. Nah itu berarti udah, pokoknya ntar udah kelar dah, udah clear dah, baru kalian abis itu cancel. Coba kita coba dulu kali ya. Emang ntar kalian suka ini. Nah abis ini klik aja finish, udah ntar abis itu ini lancar dah. Nah kalau udah misalkan udah begini, nah kalian kan masuk ke sini ya, kita coba masuk yang udah di ini ya, udah di finish kan. Nah masuk ke finish kan, sudah di finish kan. Controller ini udah saya setting di sini, ada settingan auto, langsung aja guys auto ya kan. Nanti kalau misalkan mau menyesuaikan lagi, auto tuh udah biasanya tuh udah ini ya, cuman paling biasanya cuman dikeliru di bagian apa namanya R1 R2 nya gitu. Tapi biasanya sih kemarin gua auto sih semuanya sih lancar sih, alhamdulillah langsung sesuai dengan apa yang gue pengen gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau main game-game berantem, biasanya lompatnya ini anggaplah ini A ini X, ini kotak, ini segitiga, ini bulat nih ya kan, anggaplah. Nah jadi kalau misalkan kalian terbiasanya lompat itu X atau A ya kan, tapi kalian misalkan pengen ubah nih lompatnya jadi ke kotak karena mau gamenya lebih enak kayak gini nih, ini lompat, ini mukul atau gimana, itu kalian bisa atur di sini. Nah ya kan, atur aja sekaligus sama sekalian diklik ituannya, terus klik deh. Kalau misalkan ini Y ini kan segitiga, kalian mau ubah ke X, abis kalian klik ini nih udah keblok ya, udah warna biru udah keblok. Nah kalian ubah misalkan jadi ke X, klik aja dipencet aja tombol dari PC stick kalian, ntar auto bakal berubah. Itu kalian bebas kan mau ngatur yang kayak gimana, settingan terserah kalian, pasti paham lah kalau untuk menyetingnya. Ini udah keblok ya kan, udah keblok. Habis itu kalian pencet aja misalkan kayak kotak, misalkan gitu, kotak kan X nih. Nah ntar kalau kalian pencet tuh itu bakal nyala tuh. Nah enak nih pokoknya Xbox ini tuh enak nih, jadi lebih jelas tampilannya. Dan tapi yang agak banyak fiturnya, mungkin pusing tapi efisien, sama kayak Adobe Premiere Pro, banyak fiturnya tapi pusing tapi efisien. Controller setting, kita ke game setting. Kalau mau main game misalkan ya, kita klik aja add. Kalian biasanya kalau misalkan kalian download game kan pasti kan install nih. Nah kalian cari file yang untuk dimainkan kan. Contoh nih file untuk dimainkan ini ya kan, ini kan shortcutnya nih di desktop ya kan. Kalian cari yang file aslinya. Biasanya kalau saya simpannya di local.txt. Biasanya kalau saya sama komputer ya, biasanya kalau orang-orang yang nggak pernah mindahin lah, itu pasti sama komputer diarahkan ke C. Ya kan. Nah misalkan One Piece Burning Blood, cari filenya yang untuk dimainkan. Nah ini filenya kan, klik aja tak 2 kali kan. Nah open. Kalau udah, dia bakal masuk kayak gini nih, masuknya ya kan, masuk nih. Nah nanti kalau misalkan untuk yang baru banget ya mindahin game, masa baru nge-add nih, baru add game, ini ntar semua kosong. Kalian checklist yang bagian com di fit. Nah ini nggak usah diklik nih, stop, LL, SA, WT, dan 64 bitnya kalian semua klik nih. Kalau sudah, nanti ada bagian mana ya, sebentar. Kalau kalian masih baru-baru, nanti di sini ada ini namanya, ada pencetan di sini. Contohlah kita ambil game yang lain lah ya, OSM misalkan. Karena ini udah ada ya. Nanti di sini ada nih pencetan. Kalian klik aja pencetan di sini. Kalian pencet yes. Udah itu auto udah bisa. Cuman kalian atur dulu nih sticknya ya. Sticknya atur dulu. Kalau misalkan udah diatur, kalian tinggal save. Oke, kan save. Ini stick 1. Stick 2 ini samain aja. Jadi kalian nggak usah ribet. Pencet auto aja. Oh, ya kan? Udah kelar. Kalau udah ke save, udah aman dah. Ya kan? Nah, habis itu misalkan kadang nih ya, tadi udah di add nih game, kadang sticknya itu langsung bisa dimainin. Misalkan langsung kita play game itu, kita pakai joystick langsung bisa, tapi nggak semua game bisa. Jadi gimana caranya? Kalian copy aja ininya, copy, Ctrl C kan? Masukin file gamenya ke sini, Ctrl V.
replace ya replace gitu. Nanti auto bakalan bisa masuk gamenya dengan pakai joystick, jadi kita bisa langsung nge-skip apa namanya film-filmnya tuh ya kan, bisa langsung tuh pakai stick, nggak usah pakai enter keyboard lagi. Nah kan kita masukin gamenya, kita pakai stick nih. Oh kita X no, oh kita udah bisa pakai stick ya kan. Nah terus tadi kan kita kan settingan versi umum ya, jadi itu settingan joystick itu untuk umumnya pada kalau misalkan lompat X untuk kotak, ini bulat juga mukul juga, segitiga untuk apalah, untuk jus macamnya. Nah kadang di settingan gamenya kadang suka berbeda. Nah kalian baliklah ke option ya kan, optionnya sini. Nah di sini ada nama control setting, salah, di keyboard setting kalian balik ini. Nanti kalau misalkan ini, kalau karena gue udah permanen ya, nah di sini udah ini kan, udah versi ini kan. Nah nanti kalau misalkan baru-baru, ntar di situ ada pilihan keyboard or joystick. Kita pilih aja joystick, ya kan. Kalau misalkan kalau di One Piece nih di atas nih ada nih joystick or keyboard. Nah kita kalau kita pakai stick tapi ini nggak bisa nih, klik aja pakai mouse ya kan, ntar otomatis bisa gitu guys ya kan. Jadi kalau misalkan settingan tadi itu untuk umum untuk keseluruhan game, tapi umum. Kadang kan setiap game itu kadang misalkan gini nih, kalian mau dari kalau kalian ngubah yang dari joysticknya ya kan, kalian ntar malah capek, joystick nggak usah diubah, udah gitu aja tahapan auto. Nah kalian kalau mau mengubah-ubahnya, kayak misalkan kalau game ini kan game One Piece lah, oke lah, game Naruto mungkin umumnya. Naruto misalkan kalau ngelempar shuriken mencet kotak ya, misalkan game Naruto kalau mencet ini mencet kotak. Nah kita shurikennya kotak, kita mau ubah nih, kayak kalau kotak udah biasa, kita mau anti mainstream, kita mau ubah ke bulat, nah itu bisa. Jadi ngatur joysticknya aja, joysticknya dari game langsung aja, jadi nggak usah dari yang Xbox-nya, karena itu bakal jadi ribet karena dampaknya tuh ke semua game. Mendingan ngaturnya langsung aja dari setiap gamenya aja kalian mau. Begitulah guys ya kan. Cukup sekian dari kita guys ya. Apabila kita banyak kekurangan, kaget, horor juga ini. Wah, Naruto. Oke, kita cukup akhiri aja lah ya guys. Makasih yang udah nonton video ini, yang udah subscribe, komen, dan share, makasih juga. Tulis di kolom komentar kita mau kasih apa lagi nih ya tentang informasi untuk seputar game-game gitu ya. Karena kan kita sering live game tuh, dan sering banyak yang nanya tuh, bang ini gimana bang ya kan, daripada kita bingung nggak ketemu jawabannya, kalian komentar aja yang kalian butuhkan ya, seputar yang kita mainin aja ya, kayak kita main game One Piece, kita main game Naruto, kita main game ini ya kan. Kalau di luar itu kita belum tahu nih, karena kita belum mencoba, takutnya nanti malah jadi kecewa kalian. Oke, kita akhiri saja video ini. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share ya, bantu ya kita ya untuk terus berkembang. Mantap ya. Kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.